Mari kita sambut host Voltage Online Jabodetabek, Hans Patrick dan Tri Sandi. Yeay, selamat datang di ibadah Voltage Online Jabodetabek dalam segmen Hati yang gembira adalah obat. Oke, kita juga mau menyambut buat para Voltagers yang ada di rumah dan juga teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah Voltage Online. Welcome home! Hans, lo punya gak sih sesuatu yang lo suka gitu? Punya sih, biasanya gue suka ngeliatin konten-konten yang receh gitu. Berarti dari konten-konten yang receh itu membuat hati kita menjadi gembira ya, Hans? Betul, kita jadi seneng, tapi mesti ingat, tetap mesti yang positif-positif. Bener banget. Nah, hari ini kita tuh kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Betul banget. Nah, dan kita juga akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesukaan mereka nih. Yoi, dan siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Kita panggilin aja kali ya? Langsung aja kita sambut Wisnu dan Stephanie. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, boleh silakan duduk para bintang tamu. Yuk, silahkan duduk. Oke, nah jadi Voltagers, for your information, pas itu mereka berdua DM kita nih. Kita dapat DM dari mereka, katanya mereka pengen diundang buat kesini. Ngapain sih minta diundang? Yaudah. Katanya mereka mau menceritakan kisah hidup mereka ke kalian yang ada di rumah. Waduh, sampai-sampai di DM loh ya Kak. Bener banget, mereka excited banget nih banget datang ya. kesini ya. Nah sebenarnya siapa sih sebenarnya mereka ini? Nah, jadi buat mengetahui identitas mereka, langsung aja kita berikan pertanyaan, seberapa greget lo? Nah, oke. Para bintang tamu udah pada siap? Siap dong. Oke, langsung aja. Oke, untuk saudara Wisnu, seberapa greget lo? Gue main game online, Terus? pas kelar temen gue udah wisuda. Waduh, Lama ya main wisuda gamenya banget ya. Oke, buat pasangan rivalnya nih, yang sengit-sengit juga nih. Oke, kita tanyain ya, udah siap belum? Siap. Oke, untuk saudari Stephanie, seberapa greget lo? Gua main sosmed nonstop. Terus? Sampai-sampai sosmednya mengundurkan diri. Waduh, Sampai sosmednya mengundurkan desain diri menjadi ya. sosmed. Ya sampai desain Jadi sosis sosmednya. kan. Oke, memang greget-greget ya bintang tamu kita pada hari ini ya. Ya luar biasa. Karena udah kita berikan pertanyaan seberapa greget lo, kita jadi tahu identitas mereka. Yang ini gamers, yang ini anak online. Online. Nah kita tahu nih kalau gamers tuh biasanya kalau main games itu pasti fokus banget ya. Benar. Sampai kita lihat kalau ngetik keyboard itu Iya bisa 2 jam mata nggak kedip. Iya, bahkan nggak kelar-kelar kedip. Mata sakit peri-peri merah ya kan. apalagi kalau anak online nih. Kalau udah main medsos itu tuh biasanya udah nggak ngelihat keadaan Iya, sekitar ya. Mau terjadi apapun tetap scroll. Iya. Ya kan? Nah mungkin untuk melatih konsentrasi mereka, kan tadi itu udah fokus banget nih. Kita mau ngelatih konsentrasi mereka dengan cara kita bermain Games. Kita bakal main games uji konsentrasi. Betul banget. Nah jadi nanti di layar ini bakal ditampilkan sebuah kata. Katanya ada warnanya tapi. Nah kata itu adalah sebuah nama dari warna. Nah coba kita lihat aja deh contohnya nih. Ting ding. Nah ini tulisannya warna hijau tapi katanya tulisannya pink. Jadi nanti kalian mesti sebutin warna dari tulisannya bukan katanya. Jadi kalian bakal diberikan waktu 10 detik buat cepet-cepetan sebut seberapa banyak yang kalian bisa. Yang di rumah juga ikutan aja ya. Sip. Oke pertama-tama dari Wisnu dulu kali ya. Ya, Oh yes. dalam 10 detik ya. Dalam 10 detik. Dalam hitungan. Ketiga. 1, 1, 2, 3. 3. Ting. Ting. Belum, itu stopwatchnya belum jalan kan? Belum. ulang. Ayo. Sekarang. Oke kita mulai ya. 1, 2, 3. Biru, hijau, ungu, abu-abu, merah, oranye, pink, biru, kuning, ungu, hitam, pink, hijau, kuning, merah. Selesai. Oke. Bisa semuanya ya tadi Bisa ya? semuanya ya. Woi mantep, berarti Hebat 15-15-nya bisa ditangani dengan mudah nih oleh mantan gamers ini. Oke, selanjutnya Stephanie. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
Merah, hitam, kuning, orange, abu-abu, merah, biru, pink, abu-abu, hijau. Oh ungu. udah. Udah, cuman 3, 9, 10 ya. Cuman bisa 10 doang, oke lah ya. Yang di rumah bisa berapa? Komen di bawah ya. Oke, jadi kalian ini tampaknya masih memiliki skill-skill yang dulu kalian bawa ya. Betul sekali. Masih tinggi lah konsentrasinya. Yes, of course. Oke. Lanjut. Ngapain lagi kak? Setelah kita bermain, kita mau ngobrol ya sama mereka Betul ya. banget. Tapi kayak nggak seru nih kak, kalau kita cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. Kita butuh yang refreshing gitu ya, Yoi. sesuatu yang luar biasa. Kita bakal lanjut ngobrol tapi sambil main games nih. Oke, jadi gamesnya ini adalah pernah gak pernah. Coba bintang tamu boleh membuka 10 jari kayak begini. Pakai 10 tangan jari. ya. Nah, jadi nanti kita bakal berikan sebuah pernyataan. Kalau misalnya kalian pernah, kalian boleh tutup salah satu jari. Nah, jadi ada 10 pernyataan kalau misalnya kalian bisa jawab semuanya, kalian tutup semuanya kalian tutup berarti ntar. Oke, ngerti ya? Langsung aja kita mulai deh. Oke kita mulai ya. Pernah nggak lupa makan gara-gara keasikan main handphone? Oke, dua-duanya pernah ya. Lanjut, pernah gak kepleset di depan banyak orang? Lanjut, pernah nggak salah manggil orang? Salah manggil orang, pernah juga dua-duanya. Pernah gak main game lebih dari 4 jam nonstop? Bangga dia. Bangga banget ya. Pernah nggak kesiangan masuk sekolah karena begadang main game? Dia lagi. Dia lagi. Pernah nggak ngerjain tugas gara-gara keasikan main sosmed? Oke. Pernah nggak nyalain alarm tapi nggak bangun? Pernah dua-duanya. Pernah ya dua-duanya. Pernah nggak bete banget gara-gara nggak ada kuota? Oke. Pernah nggak ketawa sampai nangis? Oke. Jadi sisa 2, sisa 3. Oke, lanjut. By the way ini tadi selama kita kasih pernyataan, tadi pernah main game lebih dari 4 jam nonstop. Ya betul. Berapa lama tuh Pak? Wah, jadi selama saya kuliah itu kurang lebih saya menghabiskan waktu saya untuk bermain game. Jadi setiap saya pulang kuliah, pokoknya pikiran saya tuh fokusnya game aja. Jadi sampai jam 4 pagi pun saya masih main game itu. Pernah waktu itu kan ada tugas, saya nggak kerjain, saya lupa karena main game. Waduh. Saking fokusnya main game saya sampai lupa tuh. Waduh. Oke. Iya. Nih by the way, kira-kira berapa jam yang pernah paling lama main games? 24 jam pernah kayaknya. 24 Wow, jam, 24 komputernya sehat jam Pak itu? ya. Oh sehat dong. Aman ya? Tanya komputer ya bukan sayanya. ini. Pernah lupa makan nggak gara-gara main game? Pernah sampai perut saya teriak-teriak tuh. Waduh, Gimana tuh kalau perut lambung teriak-teriak kali tuh ya. gimana? Saya mau makan. Pokoknya kalau perut saya udah teriak-teriak itu saya pura-pura nggak dengar, saya tetap fokus main game saja. Waduh, berarti Pokoknya kalau saya udah main game itu saya sampai lupa waktu. Padahal saya bisa isi waktu saya itu untuk mengasah kemampuan saya, untuk belajar gitar, belajar piano, belajar gambar. Pokoknya saya merasa kayak waktu saya kebuang sia-sia deh main game. ada pengalaman-pengalaman aneh nggak Pak? Kira-kira yang pernah dialami? Pengalaman maksudnya bagaimana ya Pak? Kayak misalnya selama Anda main games terus atau entah apa yang terjadi gitu. yang Oh, Anda nggak dulu sadar. tuh pernah tuh waktu kuliah kan. Harusnya saya kuliah Ah. pagi-pagi. Jadi pagi-pagi teman saya gedor tuh. Wisnu. Saya kira mau bangunin saya kan. Rupanya waktu saya buka pintunya dia malah ngomong dosennya nggak masuk. Saya mau main dong di sini. Ya saya senang dong, saya langsung bangun dong saya. Mata saya Ikutan dari main ya berdua. dari yang kayak gini-gini tuh tiba-tiba langsung melek aja gitu, langsung happy. Waduh, kirain mau mengajak kuliah ya kan? Iya, Malah kirain- mau ngajak mabar. tuh. Wisnu, dosennya udah dateng nih, yuk kuliah gitu ya, kirain ternyata ngajak main game. Iya. Saya kira Berarti juga begitu. banyak hal yang Anda sesali ya? Iya selama banyak, ini ya? banyak banget pokoknya. Harusnya ya seperti yang saya cerita tadi, saya bisa gambar, saya bisa ngasah hobi saya malah fokus main game. Oh, berarti sudah menyadari, berarti sekarang udah tobat nggak main game lagi? Oh yes, saya masih main game. Tapi saya kurangin main game ya, jadi nggak. Pokoknya kalau misalnya satu hari itu 1 jam aja main gamenya, nggak sampai Jadi kayak dulu dibatasi sampai ya. pagi. ya, Sudah tidak betul. terlalu over ya oke. berarti. Nah dengan kata lain berarti Kak Wisnu ini sudah berhasil berubah ya. Yes. Nah bagaimana nih dengan Kak Stefani nih, tadi dengar-dengar pernah nggak ngerjain tugas nih karena kebanyakan main sosmed. Coba Iya ceritain benar banget. dong.
Jadi saya tuh sebenarnya mirip sama Wisnu. Cuman bedanya kalau saya tuh anak online banget gitulah. Pokoknya saya betah banget tuh kayak Online nge-scroll. Iya, saya anak online banget. Saya suka banget nge-scroll sosial media gitu. Pokoknya sampai jari saya kram, tapi saya tetap aja tuh scroll terus tuh. Diurut dong jarinya dong. Iya. Terus saya tuh waktu itu kalau boleh cerita nih ya, saya nih dulu juga suka upload gitu biar dapat like gitulah, biar tambah followersnya. Saking saya demen ngupload, saya tuh sampai upload foto pagar rumah saya. Foto pagar. Jualan Ini pagar ya? Jualan kali ya Bu ya, bukan? Iya, jadi kayak gitu. Terus habis itu kan dulu ngetren tuh apa namanya, kasih caption gitu kan. Terus saya kasih caption. Mau tahu nggak captionnya apa? Apa tuh? Kayak begini nih, aku terperangkap dalam lautan luka dalam. Waduh. Padahal fotonya pagar rumah gitu. Chat girl banget nih Bu Iya ya. gitu, tapi like-nya Mantap, banyak mantap. loh, like-nya banyak. Terus habis itu tapi sebenarnya ya saya jujur aja, saya tuh suka sih dapat kayak like, terus habis itu dapat komentar-komentar yang positif gitu di sosmed saya. Cuman gara-gara itu kan nambah banyak nih followersnya. Awalnya kayak dikit, nambah lagi. Terus saya jadi ketagihan gitu. Terus saya jadi kepingin dapat followers makin banyak kan. Terus saya jadi nge-like-in foto orang gitu. Banyak banget lah pokoknya. Saya habisin waktu saya buat nge-like-in foto orang gitu. Beli followers gak itu Bu? Beli followers gak? Hampir. Hampir. Tapi ya belum sampai lah. Terus habis itu akhirnya pokoknya saya jadi kecanduan. Terus tapi jadinya kayak saya nggak deket lah sama orang-orang di sekitar saya, di kehidupan nyata saya kayak gitu. Terus akhirnya kayak saya sadar, terus habis itu saya berusaha menghargai orang-orang di sekitar saya. Jadi saya berusaha nggak kecanduan itulah main sosmed kayak Wisnu tadi luar biasa. gitu. Jadi kayak berasa saat kita connect ke sosial media malah kita disconnect sama Iya orang benar yang di samping banget. ya. Jadi saya akhirnya sekarang menghabiskan waktu saya buat lebih banyak mengasah talenta saya, buat lebih dekat sama keluarga saya, lebih dekat sama teman-teman saya, belajar lebih rajin kayak gitu. Oh, ya, mantap. Jadi keinget sebuah pepatah gak sih? Ya gak? Apa Sosial tuh, Kak? media menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya. Iya benar, Benar benar, banget benar. ya. Iya benar. Terus saya juga teringat nih jadinya gara-gara ngomongin pepatah kan. Saya jadi ingat ayat di Alkitab. Saya jadi ingat Mazmur 90 ayat 12 yang bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana gitu. Oh, iya. Berarti kita tuh harus mengatur waktu dengan baik ya. Betul banget. Menghitung Kita hari-hari jadi dengan belajar baik. tuh kalau di sini mesti mengatur waktu dengan bijak supaya nggak menyesal ya kan. ke Iya. depannya, Iya benar. ya. Oke, jadi kita udah belajar banyak nih. Thank you ya buat para bintang tamu Ya, yang udah thank you. datang, ya kan. Kita juga yakin para voltagers yang di rumah juga pasti belajar banyak hal. Banyak banget pastinya. Betul banget. Oke, thank you buat para bintang tamu, bisa turun. Sekalian bawa ya bangkunya. Sekalian bawa ya toh. Terima kasih. Betul Dan banget. kalau gitu voltagers, sekian segmen Hati yang Gembira adalah obat kali ini. Bakal saya tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan rujak, Cakep. siang hari makan bakso kuah. Cakep. Bagilah waktumu dengan bijak, biar hidup semakin berbuah. Yeay, Dadah. bye-bye. God bless you. Shalom Voltagers! Semuanya siap memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau mengapi-apikan diri kita yuk. Cuma bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa
Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, three. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Everybody shout Jesus! Jesus! Woo! Kami nggak mau hidup Tuhan di luar perkataan firman-Mu Bapa. Hey! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Everybody shout!
hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik semua di rumah, kakak mau kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau kasih hidup kita untuk Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya untuk Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
terbaik, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan, diperbolehkan sekali lagi untuk mengikuti ibadah walaupun online, walaupun kami terpisah lewat jarak Tuhan. Tapi kami semua percaya hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini biar Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, di kamar mereka masing-masing. Berikan apa yang ingin kau sampaikan buat hidup mereka masing-masing juga Tuhan Yesus. Jagai mereka supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mereka mendapatkan yang terbaik juga. Thank you Tuhan Yesus buat semuanya. Yang antusias, excited sama-sama katakan. Amin. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Udah berapa lama kita online ya? 3 bulan, 4 bulan? Adalah ya, sampai gak kehitung udah berapa lama kita online. Oke, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang seru, sesuatu yang gak beda mungkin dibanding sama sermon-sermon sebelumnya. Kakak akan mulai dengan 2 nama. Kalau misalnya kakak sebut Just No Limit sama PewDiePie, siapa yang gak tahu mereka gitu? Buat semua yang lagi menyaksikan hari ini, yang lagi ikut sermon hari ini, ikut service hari ini, pasti kakak yakin tahu sama 2 nama ini. PewDiePie sama Just No Limit. Yang satu dari luar negeri, yang satu dari Indonesia. Mereka adalah YouTuber yang terkenal banget. Ya kan, kesamaan mereka adalah mereka YouTuber yang terkenal. Terus yang kesamaan lain lagi adalah mereka sama-sama YouTuber gaming. PewDiePie sekarang subscriber nomor 1 atau nomor 2 ya kayaknya ya dia. Tapi ya 1212 lah si PewDiePie ini. Just No Limit di Indonesia juga terkenal banget. Semua orang pasti tahu siapa dia. Bukan cuma YouTuber gaming juga, tapi dia juga intinya dia YouTuber lah. Tapi dia bekas jadi pro player juga. Kesamaannya mereka sama-sama main games. Dan mereka sama-sama sukses. Ya dong, bisa dibilang mereka sukses. Sekarang kalau kakak tanya lagi, berapa banyak yang mau jadi kayak mereka? Pasti banyak. Pasti kalau kakak sekarang siapa yang mau jadi kayak mereka, angkat tangan. Pasti kebanyakan dari kalian semuanya angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kenapa? Karena siapa yang gak mau main games, bikin YouTube tentang games, ngelakuin sesuatu yang kita suka. Siapa di sini yang gak suka main games? Kebanyakan dari kalian pasti suka main games. Dapat duit banyak, bisa beli Ferrari kayak Just No Limit. Apalagi PewDiePie, gak tahu bisa beli berapa puluh Ferrari mungkin. Subscriber dia sekarang 80 juta. Mereka semua sukses. Kesamaannya, mereka semua main games. 2 orang ini main games dan 2 orang ini sama-sama sukses. Punya uang yang banyak sekarang. Nah, sekarang itu games, kalau kita ngomongin tentang games, oh ya, dan bukan cuma 2 orang itu aja, bukan cuma PewDiePie, bukan cuma Just No Limit doang, tapi kalau misalnya disebutin satu-satu, mungkin kalian lebih tahu banyak. Masih banyak orang di luar sana yang sekarang sukses karena games. Kalau kita tarik mundur jangan 10 tahun lalu deh, 5 tahun lalu aja, siapa sih yang tahu mereka berdua? Siapa sih yang sukses gara-gara main games? Kemungkinan gak ada. Mungkin ada tapi kita gak bisa sebut lah siapa. Gak tahu lah orangnya siapa. Sekarang kalau misalnya disuruh sebut, puluhan, ratusan mungkin banyak orang yang di luar sana yang sukses karena games. Games itu sekarang bukan cuma tentang mainan yang dimainin sama anak-anak doang. Bukan cuman, itu cuma buat mainan aja, itu mah buat urusannya anak kecil. No, games itu udah jadi sesuatu yang besar banget. Udah jadi sesuatu yang gede banget. Nih kakak kasih fun fact-nya ya. Fun fact dikit tentang games. Siapa di sini yang gak tahu Avengers? Semuanya tahu Avengers kan ya? Avengers udah berapa film dia? 3 kalau gak salah. 3 bener kan ya? 3 ya. 3 film Avengers. Kalau kalian tahu di antara 3 film ini, Avengers yang paling laku tuh kakak lupa yang keberapa, yang pertama atau yang terakhir atau yang kedua. Tapi yang paling laku itu dapat pendapatan itu tuh 858 juta dolar seminggu. Seminggu rilis 858 juta dolar langsung pendapatannya. Gede banget gak? Gede banget, 858 juta dolar kalian kali sendiri deh. 15.000 berapa tuh? Kalau sekarang kursnya 15.000 mungkin 1 rupiah. Itu bisa beli, bisa beli apa juga
bisa beli apa aja kali di Indo, bisa beli rumah, berapa banyak, pasti banyak banget. Itu Avengers, kalau kita ngomongin tentang film. Kita pindah sekarang, kita ngomongin tentang games. Salah satu games yang paling laku di PS4 gitu ya, PlayStation 4, salah satu games yang paling laku, penghasilannya berapa? Pendapatannya berapa? Ada yang mau coba tebak dulu? Di rumah kalian masing-masing, kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ada yang mungkin jawabnya 100, 200, gak tahu. Tapi jawabannya adalah 360 juta dolar. Tapi itu bukan seminggu. Avengers tadi 858 juta dolar seminggu. Yang ini, games ini, satu hari 360 juta dolar. Kalau dia tiap hari aja dapat 300 juta dolar, artinya kalau dikali seminggu itu jauh lebih gede daripada pendapatannya Avengers. See? Games itu udah jadi sesuatu yang gede banget. Udah bukan cuma sekedar mainan anak-anak doang ini. Cuman buat nyenengin anak-anak aja. No, games itu udah jadi sebuah industri yang pendapatannya gede banget. Kalau kalian cari di Google, artikel-artikel semuanya udah ngomong. Kalau bisnis games ini di seluruh dunia itu tuh udah jauh lebih gede dibandingin sama bisnisnya musik sama film digabung. Dua itu digabung, film dan musik digabung itu belum lebih gede daripada games. Bayangin, seberapa gedenya bisnis games ini loh. Itu kenapa di antara kita semua di sini, gak cuman kalian yang lagi nonton sekarang, ya gak cuman kalian yang lagi ikut ibadah, kalian yang ikut ibadah sekarang voltage mungkin sekitar umur 10, 9, 10, 11, 12, 13 mungkin ya. Sekitar rata-rata umur segitu. Bukan cuman kalian aja yang main games. Kakak, teman-teman kalian, kakak-kakak di sini juga pada semuanya main game semua. Gak semua, tapi banyak yang main games juga. Gak cuma seumuran kakak aja. Bahkan yang di umur 30, 40 semuanya juga masih main games. Bahkan salah satu turnamen games hadiahnya bisa nyampe puluhan juta dolar. Bisa nyampe 30 juta dolar, bayangin. Kalian main games juara 1 dapat puluhan juta dolar, dapat belasan juta dolar. Sekarang games itu jadi sesuatu yang super gede banget. Nah, pertanyaannya balik lagi. Kalau ini adalah sesuatu yang gede banget, dimainin sama semua orang, pertanyaannya sebenarnya balik lagi, pertanyaan klasik sebenarnya yang selalu kita tanya. Sebenarnya main games itu boleh nggak sih? Boleh nggak kak sebenarnya main games? Kakak pribadi, kakak itu dulu gamers. Kakak kan sekarang udah kerja, dulu kakak kuliah. Kuliah kakak itu main games. Main game sampai ke arah lumayan addicted lah gitu ya. Kalau misalnya kalian main di salah satu platform games, biasanya kelihatan kalian udah main berapa jam gitu ya. Dulu sampai kakak masa zaman-zamannya main games terus setiap hari kuliah ngekos, kuliah udah gitu ngekos lagi, ngapain lagi kalau bukan main games kan. Itu di total mungkin dulu sekitar ya, kakak lupa totalnya berapa. Mungkin sekitar 3.000 jam, 3.000 sampai 4.000 jam. Bayangin 3.000 jam bagi 24 itu berapa hari itu? Itu total semuanya, itu aja cuma zaman kuliah. Belum zaman SMA juga main, SMP juga main. Kalau di total itu berapa persen dari hidup kakak cuma main games doang tuh, bayangin. Nah, jadi kakak mau sharing ke kalian, kakak mau kasih tahu ke kalian sebenarnya main games tuh boleh nggak sih? Itu kan pertanyaan yang paling pamungkas. $1 million questionnya, sebenarnya main games tuh boleh atau enggak? Pasti di antara kalian yang udah sering dengar khotbah, udah sering datang ke Voltage, jawabannya pasti sama, klasik kak. Itu juga udah sering diomongin kok, main games boleh gak sih? Ya boleh lah pasti jawabannya, cuman pasti ada embel-embel di belakangnya kan. Boleh, pasti selalu ada tapi. Boleh, tapi harus begini. Mungkin di antara kalian yang udah ada yang bisa nebak nih, boleh, tapi gak boleh lama-lama. Tapi harus memprioritaskan yang lain yang lebih penting di hidup kalian. Keluarga, sekolah, belajar. Boleh tapi nggak boleh sampai dimarahin orang tua dan lain-lainnya bla 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 segala macam. Kakak nggak akan ngomongin itu hari ini. Jadi stay tune, kita akan ngomongin sesuatu yang lebih deeper. Kita akan ngomongin tentang peraturan-peraturan yang sebenarnya boleh atau enggaknya dalam sebuah game. Pokoknya kita akan seru banget, kita akan masuk ke bukan cuma sekedar ya boleh tapi nggak boleh lama-lama, tapi nggak boleh sampai dimarahin orang tua, enggak. Kita nggak akan ngomongin tentang itu aja, oke? Nah, kalau misalnya ditanya balik lagi boleh atau enggak, jawabannya pasti boleh.
Boleh, kenapa? Karena games juga banyak kelebihannya kok. Kalau kalian cari-cari di Google, kalau kalian cari-cari di artikel, banyak yang bilang main games itu banyak kelebihannya. Kakak sebutin beberapa. 1, enhance your memory katanya. Katanya main games itu bisa enhance your memory, artinya meningkatkan daya ingat kalian. Jadi katanya kalau main games itu tuh daya ingat kalian itu lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus. Banyak kan yang di sini yang mungkin orangnya lupaan, apalagi kalau lagi belajar sering lupa apa yang udah dipelajarin, taruh di mana lupa, bla bla segala macam. Kalau misalnya games, kalian main games katanya itu bisa ningkatin daya ingat kalian. Siapa yang nggak mau? Enak banget. Main games dapat kelebihan daya ingatnya makin tinggi. Ngapa-ngapain, hafalin sesuatu lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, improve your concentration katanya. Kayak yang tadi udah dimainin sama Kak Hans, Kak Sandi, Kak Step sama Kak Wisnu juga. Mereka nyebutin warna-warna itu kan. Itu improve your concentration. Kenapa? Karena main games, yang namanya main games pasti fokus lah. Saking fokusnya biasanya dipanggil nggak nyaut. Dipanggil nyaut tapi nggak nengok. Dipanggil nyaut, ditanya apa, jawabannya apa, beda lagi. Ditanya udah makan atau belum, jawabannya bisa kemarin, hari ini, besok, gak nyambung kan. Saking fokusnya kalian sama main games. Katanya gara-gara itu kalian bisa improve your concentration. Kalau kalian ngelakuin sesuatu yang lain, kalian bisa juga fokus sama kayak ketika kalian main games. Itu yang kedua. Yang ketiga, improve brain speed. Katanya bisa meningkatkan kemampuan otak kita lah untuk berpikir. Iya dong, logikanya kalau misalnya kalian main Mobile Legends buat cowok-cowok, tiba-tiba kalian lagi main terus lagi perang, atau kalian tiba-tiba lagi enak-enak hunting terus tiba-tiba di geng gitu ya. Kalian harus tahu dong kalian harus ngapain. Gak bisa dong kalian mikir dulu 10 detik baru ngelakuin sesuatu, udah terlanjur kalah duluan. Kalian harus langsung decide untuk ngapain nih, harus ke sini atau ke sini, harus ke kiri atau ke kanan, harus kabur atau lawan gitu kan. Itu selama kalian ngelakuin main games, terus kalian melatih itu, lama-lama brain kalian tuh katanya improve. Speed brain kalian tuh katanya improve. Itu beberapa benefit lah, beberapa keuntungan dimana kalau kalian main games. Nah, kedengarannya asik banget. Main games bisa bikin kalian jadi superhuman. Bisa ningkatin memory, bisa ningkatin brain speed, concentration juga. Udah kayak superhuman gitu kan ya kalau misalnya kayak main games. Artinya berarti Kak, kalau misalnya semakin lama saya main games, semakin pinter saya dong. Semakin lama saya main games, semakin saya bisa konsentrasi dong. Semakin lama saya main games, kemampuan berpikir saya semakin cepat dong. Belum tentu. Belum tentu. Kita baca di satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca bareng-bareng semua yang ada di rumah. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Balik lagi, kalau kita nyambungin ke video games. Video games itu diperbolehkan nggak? Benar kok, diperbolehkan. Tapi video games itu berguna nggak? Mungkin berguna. Kalau kita lihat dari beberapa benefit yang tadi. Terus video games diperbolehkan nggak? Benar diperbolehkan. Tapi membangun nggak? Ya bisa jadi, ya bisa jadi enggak. Kita lihat sebenarnya aturan-aturan apa aja sih yang bisa bikin games itu tuh berguna buat hidup kalian. Games itu tuh jadi sesuatu yang membangun hidup kalian. Kakak nggak bilang games itu selalu jadi sesuatu yang buruk buat hidup kalian. Enggak. Tapi selalu di hidup ini selalu ada aturannya, benar kan? Contohnya, vitamin bagus gak buat hidup kalian? Bagus. Kalian minum vitamin, apalagi di masa-masa pandemik ini, regulasinya atau anjurannya selalu nasihatnya selalu ngomong banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak workout, exercise di rumah. Tapi minum vitamin setiap hari sehari 3 kali bagus atau enggak? Enggak. Minum vitamin kebanyakan bagus atau enggak? Enggak. Exercise kebanyakan bagus atau enggak? Enggak juga. Terus selalu ada aturannya, bener kan? Kalau misalnya minum vitamin C harus diminum baiknya itu diminum di jam berapa? Atau nggak boleh minum vitamin ini setelah kalian makan makanan tertentu misalnya. Misalnya kalian makan seafood tertentu,
Mungkin kalian nggak boleh minum vitamin C misalnya kayak gitu, karena mungkin efeknya bisa jadi buruk. Sama, segala sesuatu ini apapun itu, walaupun baik, selalu ada aturannya. Sama kayak games. Games baik kok buat hidup kalian, berguna juga buat hidup kalian, tapi ada aturannya. Kita drill down satu-satu ya. Yang pertama yang harus kalian lihat adalah yang paling dasar, paling gampang, age, umur. Sekarang kalau kalian beli games, itu tuh selalu ada panduan umurnya. Kalau kalian main PS4, selalu ada simbol-simbol ini. Kalian bisa lihat di layar kalian, ada 4 simbol. Ada yang E10+, T artinya teens, ada yang M, mature, 17+. Nah, kalau kalian lihat simbol ini, itu bukan cuma sekedar tempelan doang di kalian pas kalian beli main games. Enggak, ini tuh adalah anjuran, bukan anjuran bahkan. Sebenarnya ini rules. Peraturan sebenarnya games ini boleh dimainin buat anak umur berapa aja. Kalau anjuran kan sifatnya, anjuran tuh nasihat, maksudnya ya dilakuin bagus, gak dilakuin ya udah gitu kan. Tapi ini sebenarnya rules, peraturan yang sebenarnya nggak pernah dikasih tahu sama orang-orang yang ketika kalian beli games. Tapi kakak kasih tahu ini adalah rulesnya. Kalian boleh main E plus TM itu apa aja? Jadi E itu everyone. Jadi buat everyone kalian semua boleh main games-games ini. Ini aman buat kalian yang berumur berapa aja. Dari yang kecil, ada dong main. Sekarang games ada yang buat anak kecil banget. Buat ngelatih otak, buat ngelatih motorik mereka dan lain-lain, daya ingat, semuanya ada. Ada juga yang E10+. E10+ ini paling pas buat kalian. Adalah antara umur 10 sampai 13. Kalian sekarang voltage antara umur 10 sampai 13, benar kan? Di atas E10+, itu tuh udah dia 13 ke atas. Artinya 13 sampai 17 tahun. Nah artinya ini sebenarnya udah gak boleh buat kalian. Udah gak cocok buat kalian. Nah kenapa sih sebenarnya? Kenapa? Karena setiap kali industri games, keluarin games, ngerilis games, selalu ada badan-badan atau orang-orang yang ngatur-ngaturin sebenarnya games ini buat buat orang umur berapa sih? Kenapa? Kenapa harus dikelompok-kelompokin? Pertanyaannya itu kan. Kenapa ya udah terserah dong dia mau bikin games semakin banyak dibeli ya dia semakin untung. Mau yang beli anak umur 5 tahun mau dimainin atau enggak urusan nanti, yang penting dibeli, kejual. Mau yang beli orang umur 70 tahun, 50 tahun, orang yang bikin games mana peduli, terserah yang penting gamesnya kejual. Nah pertanyaannya kenapa harus dikelompokin? Karena ada datanya, ada risetnya, ada pengetahuan di baliknya. Jadi para ilmuwan tuh akhirnya find out, cari tahu ternyata nggak semua games itu cocok untuk umur-umur tertentu. Bisa games itu tuh bukan cuma sekedar have fun doang, refreshing, main game 1 jam 2 jam and then lupa, enggak. Games itu mempengaruhi hidup kalian. Bukan cuman sekedar yang tadi kakak bilang refreshing, senang-senang udah, tapi mempengaruhi mental kalian. Apalagi buat kalian yang masih umur 13, itu mempengaruhi karakter development kalian. Kalian besar jadi seperti apa itu dipengaruhi sama games yang kalian mainin sebenarnya. Apakah kalian jadi adult, orang dewasa yang agresif, orang dewasa yang menghalalkan segala cara, orang dewasa yang brutal gitu ya, yang keras, yang suka kekerasan. Itu tuh ternyata menurut ilmuwan diatur sama games yang kalian main dari kecil. Itu kenapa dari sana mulai diatur, oke, kita tetepin gak semua games boleh dimainin sama semua anak-anak. Karena ternyata efeknya itu jauh lebih berbahaya daripada apa yang dipikirkan. Karena ini games balik lagi bukan cuma sekedar buat refreshing aja. Ternyata itu mempengaruhi otak kalian, your brain, mempengaruhi sifat kalian, mempengaruhi fisik kalian bahkan. Nanti kita akan drill down lagi buat yang itu. Tapi intinya itu penting banget buat kalian memilih games yang mana. Kenapa? Karena pengelompokan ini tuh nentuin jalan cerita gamesnya seperti apa, terus gambar-gambarnya seperti apa, terus perkataan-perkataan komunikasi di dalam gamesnya itu seperti apa, games ini ngajarin apa, itu semuanya diatur dalam pengelompokan games-games ini. Nah kalau misalnya yang E10+ TM ini,
biasanya kalian bisa temuin di games-games PS4. Kalau buat kalian yang main PS atau Xbox misalnya, kalian bisa nemu. Kalau kalian main game, beli disknya pasti ada stikernya di bawah. Pasti ada, kalau nggak ada palsu tuh berarti. Kalau yang asli pasti ada kok. Kalau misalnya kalian download di Apple atau Android, biasanya bukan S10 Plus TM, tapi biasanya di sana lebih jelas. Sebelum kalian download, pasti ada anjurannya ini buat anak umur berapa. Biasanya langsung ada angkanya, 10 plus kah, 10 plus kah, biasanya langsung ada, itu jauh lebih jelas. Nah sama, mau di PS4, mau di Android, mau di iPhone, mau di Xbox, semuanya sama, semua ada anjurannya. Semua ada, bukan anjuran, semua ada rules-nya. Kalian bisa main untuk umur berapa aja. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Katanya adalah mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, video games pertama kali masuk lewat mana? Lewat mata. Nggak ada dong video games masuk lewat telinga doang, nggak ada. Yang pertama kali, sensasi yang kalian dapat pertama kali adalah mata. Kalian selalu pasti lewat mata. Ya pas lewat musik ada, lewat suara ada maksudnya. Tapi itu background song biasanya. Tapi yang pertama kali masuk ke tubuh kalian itu lewat mata. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian mainkan, itu bukan cuma mempengaruhi mata kalian. Itu mempengaruhi seluruh tubuh kalian. Karena dikatakan mata itu pelita tubuh. Pelita itu adalah terang tubuh. Di dunia yang gelap ini, kalian butuh yang namanya pelita. Buat tahu jalan yang mana yang baik buat kalian. Kalau yang kalian konsumsi, mata kalian yang konsumsi semuanya gelap, yang gak sesuai dengan umur kalian, yang gak sesuai dengan peraturan umur-umur ini, gak heran kalau pelita tubuh kalian gelap, bahkan mati gitu. Jadi Tuhan udah warn dari awal. Termasuk, ini gak cuma tentang apa yang kalian lihat di dunia nyata, tapi termasuk games. Dan sekarang lebih penting lagi games. Kenapa? Di masa pandemik ini siapa yang gak main games? Kalian semua di rumah. Berapa jam kalian sehari main games? Mungkin hitungannya berjam-jam. Kakak pernah coba waktu di masa pandemik ini kemarin, kakak download satu apps buat nge-record. Sehari kakak pakai HP berapa lama? Tapi ini termasuk sama kerjaan kakak banyak pakai HP kan ya. Banyak pakai HP, banyak yang pakai HP lah. Kakak satu hari waktu itu bisa sampai 7 jam. Kakak bangun, ya let's say kakak tidur 7 jam lah ya gitu. 8 jam deh, 24 jam kurang 8 jam berapa? 16 jam. Setengah hari kakak habiskan lihat HP. Gimana dengan kalian? Kalian sadar nggak? Sehari kalian main games itu bisa berapa lama? Let's say kalian main Mobile Legends. Main Mobile Legends satu games itu bisa berapa sih? Main Mobile Legends, PUBG atau whatever it is lah. Yang lagi hot sekarang gitu ya. Satu games bisa berapa lama? 20 menit mungkin. 20 menit kalau kalah selalu ada keinginan untuk mencoba untuk menang. Itu yang dilakuin sama games, ya kan? Kalau kalian main lagi 40 menit. Kalau kalian menang, kalian selalu punya hasrat untuk lagi menang nih. Kita coba main lagi. Nambah lagi, itu udah 1 jam. 1 jam 10 menit, 3 games doang. Kalau satu games dipotong rata 20 jam lagi. 20 menit, gimana kalau lebih? Bisa berjam-jam kalian main games. Jadi setengah hari kalian, mata kalian tuh liatin games. Jadi gak heran, kalian main games terus, masa depan kalian tuh ditentuin dari games apa yang kalian mainin. Games apa yang sering banget kalian mainin di umur-umur kalian. Apakah ternyata kalian sering main games yang 17 tahun ke atas? Atau yang sifatnya mature, atau yang sebenarnya belum pantas buat kalian mainin, gak heran nanti ketika kalian umur 17 tahunnya, kalian jadi, kalian ada gangguan mental, gangguan fisikal, gangguan psychological. Kalian katanya menurut artikel gitu ya, kalau kalian baca-baca juga di Google, kalian bisa jauh lebih agresif, kalian bisa memberontak banget, makanya gak heran di luar negeri sana banyak banget anak-anak yang seumuran kalian mungkin, itu tuh bisa melakukan kekerasan, bahkan bisa membunuh orang, banyak kan kasusnya di luar negeri. Itu kenapa? Simple jawabannya, karena games. Games cuma sekedar sesuatu yang gak ada di dunia nyata, cuman kalian nonton dari HP kalian yang kecil, bisa bikin anak kecil bunuh orang loh. Membunuh orang loh, bayangin. Segitu
berpengaruhnya games di hidup kalian. That's why yang pertama age. Mulai dari sekarang, mainkan games-games yang memang sesuai dengan umur kalian. Mainkan games-games yang kalau misalnya kalian lihat ini untuk 17 plus, ya udah, jangan dimainin. Karena itu tuh, industri video games tuh masih baik ke kalian loh. Mereka masih kasih tahu kalian gak boleh main games umur segini. Karena itu bisa mempengaruhi hidup kalian. Bisa mempengaruhi mental kalian, bisa mempengaruhi masa depan kalian. Jadi jangan menukarkan masa depan kalian cuma sekedar penasaran main games untuk anak yang nggak sesuai dengan umur kalian. Jadi kalau misalnya kalian main di iPhone, main yang lihat dulu umurnya. Untuk umur berapa itu langsung kelihatan kok di iTunes kalian. Atau di App Store kalian kalau misalnya kalian pakai Android. Kalau misalnya PS4 atau Xbox balik lagi tadi ada simbol-simbol yang tadi. Simbol-simbol yang tadi pokoknya E10 plus buat kalian. Itu yang pertama, age. Yang kedua, supaya games tuh bisa membangun kalian adalah how you interact online. Ini juga penting banget. Penting banget di zaman-zaman kita yang sekarang. Kenapa? Sekarang games gak ada yang gak online. Dulu kakak main FIFA offline, cuman lawan sebelah orang. Cuman lawan orang sebelah kakak gitu ya. Sekarang main bola FIFA bisa lawan orang di penjuru dunia lain, di benua lain. Sekarang kita interact semuanya online. Gak ada yang offline. Kalian main apapun yang tadi kakak sebutin, Mobile Legends, COD dan lain-lain, itu juga online. Ya kan? Ya mungkin kalian ada yang party lah sama teman kalian mabar, tapi lawannya online. Jarang banget 5 lawan 5, satu kamar atau satu ruangan 5 lawan 5 itu jarang banget. Biasanya pasti online. Nah, walaupun umur kalian mungkin udah pas sama gamesnya, tapi belum tentu orang-orang yang kalian temuin dalam games itu tuh baik loh. Karena sekarang kita udah balik lagi zamannya online. Zamannya online, kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, isinya adalah, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan itu kalau zaman dulu kita ngomongin tentang pergaulan kita di sekolah, pergaulan kita di rumah, pergaulan kita sama tetangga, pergaulan kita sama ya udah orang-orang yang kita ketemu secara langsung gitu. Di gereja, di CG itu pergaulan. Sekarang apalagi balik lagi di masa pandemik, pergaulan kalian itu kakak yakin majority-nya itu di-influence sama online. Kalian gak bisa ketemu teman kalian kan? Mungkin bisa, tapi jarang. Kakak yakin gak mungkin setiap hari. Kalian sekolah di rumah sekarang. Kalian weekend juga, kakak cukup yakin pasti orang tua kalian suruh kalian di rumah. Terus gimana caranya ketemu teman kalian? Online. Bahkan kita CG pun online. Bahkan service pun sekarang online service. Pergaulan kita sekarang semuanya online. Termasuk games. Kalau misalnya kalian tahu di games itu ada orang-orang yang influence-nya jelek, ada orang-orang yang berkata kasar, ada orang-orang yang kalau kata anak-anak gamers itu toxic, yang pokoknya membawa pengaruh jelek lah. Kakak yakin semua udah voltage di sini, kakak nggak usah jabarin satu-satu yang mana baik buat kalian, yang mana yang jelek buat kalian. Kakak cukup yakin kalian pasti udah tahu lah, udah sering banget denger mana sih yang sebenarnya pergaulan yang baik, yang mana yang pergaulan yang jahat. Intinya adalah kalau misalnya itu mendekatkan kalian sama Tuhan, kalian tahu itu sesuai dengan firman Tuhan, ya udah, that's fine. Kalau misalnya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalin. Banyak kok fitur-fitur di games yang misalnya kalian bisa ngeblok, kalian bisa mute chatnya dan lain-lain. Hati-hati sama pergaulan kalian di games. How you interact online itu berpengaruh sama hidup kalian juga. Mungkin kalian bilang, kak cuma sekali-sekali doang tuh. Tapi yang namanya games itu tuh efeknya tuh gak pernah kalian rasain ketika kalian main games. Pasti efeknya jangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, 3, gak nyampe 1 tahun mungkin, 6 bulan, 1 tahun. Lama-lama kalian gak sadar kalau ternyata games tuh mengubah hidup kalian. Gitu. Nah, yang ketiga, yang paling penting, screen time. Ya screen time. Berapa lama kalian main game 1 hari? Kalau age itu jelas rules-nya. Dikasih tahu secara jelas di games yang kalian beli, di games yang kalian download, dikasih tahu secara jelas explicitly ngomong, ini games cuma buat anak umur 17 tahun ke bawah. Ini games cuma buat anak umur 17 tahun ke atas. Itu explicitly dikasih tahu. Oke, industri games masih baik kasih tahu kalian. Kalian nggak boleh main games untuk umur segini bla 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 segala macam. Tapi screen time. Kalian pernahkah lihat games dikasih tahu di depan, di covernya,
atau di deskripsi Android-nya, di deskripsi Play Store-nya atau App Store-nya, kasih tahu games ini hanya boleh dimainkan 1 hari 2 jam. Games ini hanya boleh dimainkan 1 hari maksimal 1 jam. Pernahkah? Gak pernah. Gak pernah ada, setahu kakak ya, sampai kakak hari ini main banyak games, kakak gak pernah satu kali pun lihat di games ditulis secara eksplisit, games ini cuma boleh dimainin 1 kali seminggu selama 1 jam. Gak pernah. Gak kayak obat. Obat selalu ditulis, anjuran pemakaiannya adalah minum 1 kali 1 hari. Ya kan, kalau kalian beli obat, vitamin pun yang kalian nggak beli dari dokter, dari apotek selalu dikasih tahu, cuman boleh makan 1 kali 1 hari, atau 1 kali seminggu, atau 2 kali seminggu, misalnya kayak gitu. Tapi games pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Pertanyaannya. Karena kita balik lagi ke yang awal. Games tuh jadi industri yang gede banget. Untungnya tuh gede banget guys. Kalian bayangin satu games aja 1 hari bisa $300 juta. Dan games itu kan bisa dibeli selamanya ya sampai hari ini. Kalian bayangin berapa duit yang bisa diraup sama orang-orang yang bikin industri games ini. Dan apakah semua orang yang bikin games itu orang baik? Belum tentu. Kalau kalian bayangin, kakak bayangin ya misalnya mereka mau buat games nih, mau brainstorming, bikin idea, bikin games. Apakah mereka langsung nanya kayak gini, kita mau bikin games. Kita harus bikin games yang sesuai dengan kebaikan anak-anak. Yang mengedukasi anak-anak, yang bikin mereka makin pintar, yang bikin mereka makin karakternya makin bagus. Apakah mereka meeting kayak gitu? Enggak. Kayaknya harusnya enggak. Kakak cukup yakin pertanyaan pertama yang akan mereka keluarkan adalah gimana caranya supaya games ini jadi addicted. Gimana caranya games ini jadi addiction buat anak-anak. Kita nggak peduli siapa yang beli. Ya udah oke nggak apa-apa kita ikutin aturan. Kita tempelin ini buat 10 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah atau 17 tahun ke atas. Kita ikutin aturannya, tapi kita nggak terserah mereka mau beli atau enggak. Yang penting kita udah kasih tahu, udah ngikutin rule-nya. Tapi yang paling penting, gimana supaya games ini jadi addiction buat kalian, buat kita. Karena semakin kita addicted sama gamesnya, industri games tuh makin untung. Semakin kalian sering main Mobile Legends, semakin kalian sering main COD, semakin kalian sering main PUBG gitu ya, semakin untung industri games yang buat games itu. Engagementnya makin tinggi, kalian makin bakal kemungkinan beli skinnya makin tinggi, downloadnya juga makin banyak, terus makin lama juga kalian main, mereka makin untung. Mereka nggak peduli guys sama apakah games ini baik buat kalian, apakah games ini sehat buat mental kalian, they don't care. Ya mungkin ada beberapa games yang do care buat anak-anak yang lebih kecil, mereka pasti care untuk memberikan yang terbaik. Mungkin ada beberapa, kakak nggak bilang pukul rata semua industri games itu kayak gitu. Tapi kebanyakan pasti kayak gitu. Kenapa? Karena mereka cari untung. Mereka kan bisnis juga. Mereka butuh dapat untung dong. Mereka butuh makin besar. Caranya makin besar, ya gimana caranya mereka dapetin orang-orang yang addicted sama gamesnya. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kalian baca di artikel gitu ya, banyak lah di Google, cuman mungkin terlalu dalam. Tapi intinya adalah kecanduan main games itu sama kayak kalian kecanduan rokok atau kalian kecanduan minum-minuman alkohol. Itu sama. Efeknya sama, efek negatifnya sama, pokoknya efeknya sama. Itu mempengaruhi otak kalian, mempengaruhi kalian berpikir, mempengaruhi kalian bertindak, mempengaruhi masa depan kalian, itu sama. Sama parahnya. Ya tapi games itu jauh lebih parah. Kenapa? Kalau kalian beli alkohol, beli rokok gitu misalnya ya di Indomaret. Mungkin gak? Gak mungkin. Masa kalian anak umur 10-13 tahun tiba-tiba beli rokok gitu ya atau beli minum-minuman alkohol. Mbaknya pasti ngomong lah, ya ampun dek kamu umur berapa? Pasti gak mungkin dikasih gitu kan ya. Gak mungkin lah. Dan kakak juga percaya pasti kalian juga gak mungkin berani juga untuk beli itu di Indomaret atau minta orang tua kalian, "Mah, Pak, aku mau beli alkohol nih, mau beli rokok boleh nggak?" Nggak mungkin. Jawabannya pasti nggak mungkin boleh. Nggak mungkin lah, nggak mungkin papa mama kalian jawab boleh. Tapi kalau kalian main games, siapa yang ngelarang kalian? Nggak ada. Parents kalian ngelarang kalian nggak? Mungkin. Tapi apakah bisa ngelarang sampai nggak boleh main sama sekali? Kayaknya enggak. Kemungkinan kalian bakal games itu jauh lebih gampang untuk addicted karena gak ada rules-nya.
Gak ada peraturannya, gak ada peraturan anak umur segini gak boleh main games, gak ada. Kalau rokok sama alkohol mungkin ada. Kalian boleh umur segini untuk beli barang-barang itu. Tapi kalau games gak ada, malah justru games dijual buat anak-anak kecil. Buat anak-anak seumur kalian udah sangat biasa anak-anak umur kalian main games. Padahal jauh lebih gampang untuk anak-anak umur kalian itu jadi addicted main games daripada orang-orang dewasa. Itu yang jauh lebih berbahaya. Gak ada boundary sama sekali. Gak ada rules yang jelas kalau kalian gak boleh main games dengan screen time misalnya satu hari cuma boleh 1 jam atau cuma weekend doang, gak ada. Dan kemungkinan parents kalian pasti kasih-kasih aja gitu. Nah, kita masuk ke efeknya. Efeknya ada apa aja? Jangan cepet ya. Yang pertama, ini efek dari screen time, efek dari kecanduan. Kalau misalnya kalian kecanduan main games. Yang pertama, physical effect. Paling simpel lah ini, paling ringan lah. Fisik, mempengaruhi fisik kalian. Yang paling short termnya, jangka pendeknya ya mungkin cedera di area pinggang, leher, atau tangan, gangguan tidur bisa juga. Kalau misalnya kalian kebanyakan bungkuk, kebanyakan tiduran main game, itu pasti cedera kelama-kelamaan. Jangka lamanya bisa bikin kalian obesitas, bahkan bisa sampai penyumbatan pembuluh darah. Kalau kalian kebanyakan main games, mungkin karena kebanyakan duduk, kebanyakan postur kalian gak baik, itu mempengaruhi. Yang kedua, mental effect. Mental effect itu kalau kalian kecanduan, buat kalian semakin gak percaya diri, makin agresif sama orang lain, makin jauh dari keluarga, bahkan depresi. Itu yang mental effect. Makanya tadi kakak bilang ada banyak orang-orang di luar sana, anak-anak di luar sana yang bisa agresif, bahkan bisa membunuh orang lain, cuman karena main games. Dia nggak tahu kalau itu salah ternyata. Karena dia lihat di games itu adalah hal biasa, ya udah dia lakuin. Berapa banyak orang yang cedera gara-gara main Smackdown. Main Smackdown di PS atau nonton, sama, efeknya sama. Itu mental effect. Yang ketiga, spiritual effect. Nah, ini akan kita gali lebih dalam. Apa sih kata Tuhan tentang kecanduan? Apa sih kata Tuhan tentang addiction, khususnya buat games? 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Intinya adalah, games itu Tuhan gak pernah melarang yang namanya games. Tapi ketika itu udah jadi addiction, udah jadi sesuatu yang mengikat hidup kalian, itu artinya keinginan daging. Kalian memprioritaskan games lebih daripada segalanya. Kalian memprioritaskan games lebih daripada keluarga, lebih daripada hubungan kalian sama Tuhan, hubungan kalian sama orang lain, atau sekolah kalian, itu namanya keinginan daging. Kalian udah gak bisa lagi ngontrol untuk, oke, ini saya satu minggu cuman main di weekend, hari biasa saya nggak main. Kalau kalian udah nggak bisa ngontrol komitmen itu artinya kalian udah mau kecanduan. Itu keinginan daging. Kalian udah nggak bisa lagi nahan untuk pengen banget main games nih, pengen banget ngejereng nih. Itu keinginan daging. Dan itu Tuhan nggak suka. Tuhan ngomong itu ada sesuatu yang ada di dalam dunia dan bukan berasal dari Bapa. Nah, kita balik lagi ke ayat yang paling awal, 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sekali lagi ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kenapa Tuhan berkata ini? Ini adalah efek yang paling parah gitu ya. Karena Tuhan tuh punya rencana besar dalam hidup kita, semua pasti setuju. Semua yang kakak ngomong kayak gini semua pasti setuju. Kita diciptakan Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Tapi games bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita loh. Bukan mengubah, bisa membuat kita tuh meleset dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau misalnya rencana Tuhan tuh lurus gitu ya, misalnya sampai sini, end goal-nya gitu misalnya. Kalau misalnya kalian main games kecanduan, kalian mungkin geser ke kiri. Pertama kali main games gitu ya, mungkin kalian gak berasa main games pertama kali, cuman ya paling dapat nilai jelek, ya paling dimarahin orang tua, ya paling bohong-bohong dikit lah gitu ya. Tapi kalian bohong-bohong dikit geser, kalian gak fokus sama sekolah geser. Kalau kalian geser makin lama makin jauh, makin miring. Ini aja cuma geser berapa langkah, dan buat kalian balik lagi ke sini, semakin kalian jauh semakin susah. Jadi banyak banget orang yang gak bisa achieve rencana Tuhan dalam hidupnya
cuman karena games. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena games? Banyak. Kak, gak usah kakak yang ceritain deh. Kalau kalian dengar cerita di luar sana, berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya 24 jam sehari cuma di warnet. Cuma liatin layar monitor, banyak. Berapa banyak orang yang meninggal gara-gara kebanyakan main games? Banyak. Berapa banyak orang yang cuma tidur, bangun, main games, tidur lagi? Banyak guys, banyak banget. Mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian nggak kenal, tapi kalau kalian cari tahu itu banyak. Banyak yang hidupnya hancur karena main games. Itu kenapa addiction games itu sekarang udah jadi sesuatu yang concerning banget buat dunia. Bahkan buat dunia itu jadi sesuatu yang masalah loh. Buat dunia itu orang-orang udah mulai sadar kalau addiction games itu jadi sesuatu yang problematik banget buat hidup anak-anak. Buat anak-anak yang baru beranjak dewasa. Itu kenapa parents-parents selalu concern banget sama anak-anak yang setiap hari main games. Bukan karena mereka nggak sayang sama kalian, bukan karena mereka nggak mau kalian main games, bukan. Tapi karena mereka udah tahu dengan cerita di luar sana, orang yang hidupnya hancur karena main games. Karena kecanduan main games lebih tepatnya, bukan karena main games gitu. Jadi jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu yang tidak nyata. Karena ada quotes-nya, sin will take you farther than you want to go. Keep you longer than you want to stay, and cost you more than you pay. Sin atau addiction dalam hal ini, itu tuh akan membawa kamu jauh daripada rencana Tuhan dalam hidup kamu. Akan membuat kamu stuck. Di satu titik tertentu kalian gak bisa maju lagi. Kenapa? Cuman karena games. Sesuatu yang gak nyata. Sesuatu yang cuma ada di screen. Screen kalian yang kecil tuh, HP kalian yang kecil. Bisa mengubah hidup kalian, bahkan masa depan kalian. Bukan cuma fisik, mental, tapi spiritual kalian, masa depan kalian. Oke, dengan cepat, terakhir, kakak akan kasih tips buat kalian supaya kalian bisa lepas dari addiction games. Yang pertama, renew your mind. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Langkah yang pertama adalah renew your mind. Ketika kalian udah addiction, your mind itu udah gak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalian tuh udah gak tahu lagi prioritas mana yang baik buat hidup kalian. Buat kalian games nomor 1. Buat kalian rank nomor 1. Ya kan sekarang games semuanya bikin metode yang namanya rank. Kenapa? Semakin rank kalian tinggi, semakin kalian proud. Semakin kalian achieve something. Kalian gak peduli lagi sama achievement kalian di sekolah. Karena sekarang udah shifting dunia. Semakin rank kalian tinggi di games itu jadi sesuatu yang membanggakan buat kalian. Kalian gak akan lagi ke sekolah bilang ke teman kalian, lihat nilai gue 10. Itu udah bukan lagi sesuatu yang membanggakan. Kalian akan datang ke sekolah bilang rank gue hari ini naik. Atau kalau misalnya kalian turun, kalian gak akan ngomong ke teman kalian. Karena itu sesuatu yang embarrassing, memalukan gitu. Jadi sesuatu yang bahan bulian, ya rank lu cuma segini, lihat dong rank gue gitu kan. Nah, itu renew your mind, itu adalah sesuatu yang dunia pengen tanamkan di hidup kalian. Achievement itu tuh bukan sesuatu yang kalian dapetin di dunia nyata, di video games. Tapi di dunia nyata. Achievement kalian di keluarga kalian, achievement kalian di sekolah kalian, di hubungan kalian sama Tuhan, itu tuh achievement yang sesungguhnya. Achievement yang kalian bisa bawa di hadapan Tuhan nanti suatu saat nanti. Kalau kalian nanti di suatu saat dipanggil Tuhan, kalian ngomong, Tuhan rank saya Mobile Legend Mythic. Apakah Tuhan peduli? Ya enggak lah. Siapa yang peduli gitu loh. Ketika kalian nanti datang di hadapan Tuhan, kalian ngomong, Tuhan achievement saya hari ini, minggu lalu saya membanggakan orang tua loh. Saya bantu orang tua, walaupun sesuatu yang simple, tapi itu achievement di mata Tuhan. Hari ini saya bawa teman saya loh ke gereja. Hari ini saya doain loh teman saya, itu achievement buat Tuhan. Bukan achievement tentang rank kalian di games. Teman kalian peduli, dunia peduli mungkin. Itu jadi sebuah achievement, kalian bisa screenshot masukin ke Instagram. Berapa banyak kakak follow kalian di Instagram, screenshot kalian adalah isinya rank-rank kalian di Mobile Legends kah, di COD, di PUBG, which is fine sebenarnya. Nggak ada yang ngelarang juga, tapi jangan jadikan itu sesuatu yang kalian kejar buat hidup kalian. Karena ada banyak hal yang bisa kalian kejar di hidup kalian selain games. Gini ya, percuma guys, sayang banget untuk kalian menghabiskan waktu puluhan jam. Ini dari kakak yang pernah ngomong, yang pernah menghabiskan waktu ribuan jam gitu ya. Jangan kalian mengulangi hal yang sama. Jangan kalian sia-siakan waktu 2 jam sehari kalian buat main games, 2 jam kedengaran dikit, 2 jam kali 30 udah 60 jam, 60 jam kali 365 udah berapa tuh? Udah ribuan jam. Apalagi di masa pandemik ini.
banyak yang bisa kalian lakukan di luar main games loh. Kalian bisa improve diri kalian buat jadi lebih expert dalam hal tertentu. Kalian bisa lebih banyak baca, kalian bisa lebih banyak spend time waktu sama orang tua daripada main games. Itu yang pertama, renew your mind. Yang kedua, be on the alert. Be on the alert, artinya apa sih? Untuk kalian bisa renew your mind, kalian harus komitmen. Komitmen itu tanpa ada kata tapi. Gak pernah komitmen itu adalah saya mau berhenti main games tapi gak ada. Kalau misalnya kalian mau stop untuk addicted sama games, komitmen dari awal. Kalian seminggu cuma boleh main di weekend misalnya. Atau misalnya kalian boleh tanya mama papa kalian, kakak-kakak kalian, sebenarnya waktu yang paling oke untuk main games itu berapa lama dalam waktu seminggu. Kayak gitu. Nah, be on the alert juga artinya adalah hindari waktu kosong. Kalian lagi masa-masa kayak gini di rumah, kalian banyak waktu-waktu kosong, pasti kalau misalnya kalian gak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya kalian main games. Ya kan? Isi waktu-waktu kalian, jadwalin waktu-waktu kalian, misalnya kalian tahu besok ada sesuatu yang kosong, jadwalin untuk kalian ngelakuin sesuatu yang lain. Instead of main games. Gitu. Yang kedua itu, yang ketiga, terakhir. Have a vision. Kebanyakan orang yang addicted sama games, itu sebenarnya satu kok. Penyebabnya. Karena mereka gak punya vision. Karena mereka gak tahu apa yang mau Tuhan taruh dalam hidup dia. Dulu kakak pas pertama kali kuliah, kakak addicted sama game, kakak gak tahu Tuhan mau jadiin kakak atau apa sih. Tuhan mau taruh kakak di pekerjaan apa, kakak gak tahu. Tuhan mau punya masa depan apa buat kakak, kakak gak tahu. Karena itu ya udah, karena kakak juga gak tahu anyway, kakak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kakak mau ngapain, ya udah, might as well main game saja. Karena ya seru kok main games, toh gak tahu juga ke depannya ngapain kan, gak tahu Tuhan mau bawa apa di dalam hidup kakak. Itu sebenarnya adalah salah satu penyebab utama kenapa orang tuh bisa addicted sama games. Kalau kalian tahu hidup kalian sebenarnya tuh diciptakan sama Tuhan buat apa, jadi seperti apa, dan rancangan Tuhan itu gak pernah jelek, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kalian tahu rancangan Tuhan itu baik buat hidup kalian pasti tahu main games 1 hari 5 jam itu gak baik buat hidup kalian. Kalian tahu main game 1 hari 10 jam itu bisa mencapai mimpi kalian. Gitu. Mimpi Tuhan dalam hidup kalian. Jadi, have a vision. Tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan mau aku jadi apa sih? Jadi seperti apa sih? Jadi orang yang kayak gimana sih? Karena sayang kalau kalian tukarin masa depan kalian. Kakak undang kalian bangkit berdiri semuanya. Kita udah mau habis. Nah, jadi sebenarnya kakak udah ngomong panjang lebar gitu ya tentang games. Kakak bisa ngomong panjang lebar, kenapa? Karena kakak pernah mengalami hal yang sama mungkin apa yang kalian alami hari ini. Jadi kakak bisa ngomong panjang lebar, semuanya berdasarkan pengalaman kakak juga research, nyari-nyari sebenarnya apa yang baik buat kalian. Jadi lewat pengalaman kakak mau ulang lagi sekali lagi. Yang pertama, kalau kalian main games itu baik buat kalian, tapi nggak selalu membangun buat hidup kalian. Gimana caranya supaya make sure itu membangun buat hidup kalian? Yang pertama, age. Pastikan apa yang kalian mainkan itu sesuai dengan umur kalian. Itu penting banget. Walaupun mbak yang kalian beli, mbak saya mau beli games ini, dia nggak akan ngomong ini buat games umur 17 tahun ke atas, nggak akan ngomong, percaya kakak. Dia mah senang-senang aja kalian mau beli. Orang kalian spend duit kok, dia dapat duit. Yang mau main-main ya terserah kalian gitu kan ya, itu urusan orang tua kalian, urusan kamu. Tapi kakak hari ini ngomong ke kalian, jangan main games yang gak sesuai dengan umur kalian. Kalian mungkin pas main ya udah biasa aja, tapi itu efeknya akan ada di 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan kalian gak akan sadar. Itu loh jahatnya sebuah games. Dia akan mempengaruhi hidup kamu dan kamu gak sadar. Itu yang paling parah. Itu kan yang setan juga ngelakuin, dia akan menghancurkan hidup kita pelan-pelan, tapi kita gak sadar. Yang kedua adalah how you interact online. Pastikan orang-orang yang kalian temuin online adalah orang-orang yang baik buat kalian. Dan pastikan kalian juga memancarkan
terang buat orang-orang yang kalian temuin online. Kalian bisa spread good news buat mereka. Kalian bisa bahkan ngabarin Injil mungkin suatu saat nanti kalau misalnya kalian deket sama orang-orang yang kalian temuin online. Who knows? Nggak ada yang tahu kan. 3, apa tadi? Screen time. Jangan sampai games jadi sesuatu yang candu buat kalian. Games boleh, tapi games yang kelamaan, games yang kejauhan itu akan jadi sesuatu yang menghancurkan hidup kalian, fisik, mental, spiritual, your future. Kalian replace sesuatu. Kalian menggantikan rencana Tuhan yang mulia di hidup kalian cuman buat main games. Sesuatu yang gak nyata. Kalian beli skin yang harganya sama kayak baju nyata. Kalian dapet skin di games, tapi kalian gak dapet aslinya. Itu tuh ya ampun guys. Kakak bisa ngomong kayak gitu karena kakak main game. Kakak gak main games, tapi kakak main games. Kakak tahu, kakak dulu juga habisin banyak uang buat main games. Tapi di umur segini, kakak tahu itu semua sia-sia. Gak ada artinya gitu. Kita sama-sama semua tutup matanya. Kita mau angkat satu penyembahan Tuhan sebelum kita tutup. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi genapi. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum kita akhiri, semua itu tutup mata. Kakak tahu selalu ada tujuan Tuhan ketika firman dibagiin. Termasuk yang ini, kenapa kita bagiin di masa-masa pandemik ini? Karena kakak tahu mungkin ada ratusan orang yang nonton hari ini dan ada banyak di antara kalian yang ternyata kalian tahu, kalian baru sadar kalau oh ternyata aku addicted ya sama games. Ternyata aku nggak tahu selama ini
games tuh mempengaruhi hidup aku sampai segitunya. Dan ada beberapa di antara kalian yang mungkin udah tahu sejak lama, sejak minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, sebulan yang lalu mungkin. Kalian udah tahu di hati kalian, kenapa ya kok setiap hari main games ya? Kalian udah tahu kalau ini salah, something's wrong dengan games di hidup kalian. Tapi selalu susah, selalu sulit, selalu sulit untuk keluar dari yang namanya addiction. Yang namanya addiction, yang namanya udah terikat, itu tuh selalu susah untuk keluar. Kenapa? Karena daging lemah. Addiction itu daging, keinginan daging itu selalu lemah. Tapi roh itu penurut. That's why buat kalian yang tahu kalau kalian salah, itu ada roh di hati kalian. Roh Kudus tuh ngomong ke kalian kalau ini tuh salah. Karena roh penurut, roh tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi balik lagi, daging itu lemah. Sulit buat keluar dari addiction. Jadi hari ini, sebelum kita akhiri hari ini, service hari ini, kita berdoa bareng-bareng ya. Semuanya yang tahu kalau ada sesuatu yang bermasalah sama kalian dengan games, semuanya taruh tangan kalian di hati kalian, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, hari ini Engkau lihat setiap tangan yang ada di hati setiap anak-anak hari ini, walaupun hamba jauh dari mereka, walaupun ada jarak yang memisahkan, tapi hari ini hamba berdoa buat setiap anak yang tangannya ada di hati mereka masing-masing. Hamba berdoa buat mereka, apapun yang keterikatan mereka, khususnya buat games, hamba berdoa, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu muslihat iblis, segala kecanduan, segala keinginan untuk main games, sekali lagi hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba persembahkan setiap anak-anak yang hari ini menyaksikan ini supaya mereka bisa mempersembahkan masa depan mereka, kehidupan mereka buat Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini sampai ke depannya, hamba juga berdoa berikan mereka kekuatan, berikan mereka biar Roh Kudus yang memberkati mereka satu persatu supaya mereka hari ini ketika mereka mengambil komitmen, mereka gak jatuh lagi di dosa yang sama. Mereka tahu bagaimana cara mereka mengelola games mereka. Mereka tahu kapan mereka harus main games, mereka tahu kapan mereka harus berhenti main games. Hamba berdoa hari ini biar Roh Kudus, Engkau yang selalu ada di hati mereka, Engkau yang selalu mengangkat mereka. Hamba gak bisa mengangkat mereka satu persatu, tapi hamba percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang selalu ada di hati mereka masing-masing. Engkau yang jagai mereka, kasih tahu mereka, bisikan ke hati mereka masing-masing kalau mereka udah mulai melewati batas, mereka udah mulai addicted lagi. Hamba berdoa Engkau yang jagai mereka satu persatu. Thank you Tuhan Yesus buat semuanya. Dan Voltage hari ini, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Biar hari ini dimanapun kau berada, engkau diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan yang terbaik dari Roh Kudus, persekutuan yang terbaik juga. Biar apapun yang kau lakukan di rumahmu hari ini, engkau diberkati Tuhan. Di sekolahmu, walaupun kau di rumah, engkau tetap akan memberikan yang terbaik buat sekolahmu, keluargamu. Tuhan Yesus akan menyertai engkau supaya apapun yang kau lakukan dibuatnya sempurna, dibuatnya berhasil juga. Tuhan Yesus juga memberkati keluargamu, satu keluargamu semuanya dengan kesehatan terbaik, keselamatan terbaik juga. Thank you Tuhan Yesus buat semuanya. Yang bersuka cita sama-sama katakan, amin.